Pasutri Jero Mangkugede Iketut Aryana dan istri jalani Diksa Munggah Bawati, siap menjadi Sulinggi Hindu Bali. Suasana sakral menyelimuti kediaman Jero Mangkugede Iketut Aryana dan Jero Mangku istri Ninyoman Korti. Keduanya menjalani upacara Diksa Munggah Bawati di kediamannya di Jalan Kampial Indah, lingkungan Ancak, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Rabu, 27 Mei 2026. Upacara Diksa Munggah Bawati adalah ritual inisiasi suci dalam tradisi Hindu di Bali, yang menandai peningkatan status spiritual seseorang menjadi seorang bawati, atau calon pandita atau sulinggi. Upacara ini menjadi tahapan penting mati raga, dan persiapan batin yang wajib dilalui sebelum resmi di Dwi Jati, atau lahir kedua menjadi seorang pandita atau sulinggi. Tujuan dari ritual ini, menyucikan lahir dan batin, serta mempersiapkan fisik dan mental seseorang untuk memikul tugas-tugas keagamaan yang lebih berat. Sebelumnya pada 9 Mei 2026, keduanya telah menggelar prosesi Sisya Turiksa sebagai bagian penting dalam tahapan calon sulinggi sebelum menjalani upacara Diksa. Dalam prosesi ini, upacara Diksa Munggah Bawati Jero Mangkugede Iketut Aryana dan Jero Mangku istri Ninyoman Korti disaksikan oleh 3 orang guru nabe, yakni Nabe Napak Ida Pandita Empu Nabe Yogiswara, Nabe Waktra Ida Pandita Empu Nabe Naidaka Ananda, dan Nabe Saksi Ida Pandita Empu Nabe Dharmajaya Purusa Pramadiksa. Ketua Panitia Acara, Nyoman Arta menyebutkan bahwa acara Diksa Munggah Bawati bagi Jero Mangkugede Iketut Aryana dan Jero Mangku istri Ninyoman Korti dapat berjalan dengan lancar dengan dukungan berbagai pihak. Pihaknya menyebut bahwa acara Diksa Munggah Bawati ini merupakan prosesi yang pertama dilakukan di Desa Adat Kampial. Dapat yang sampaikan kegiatan acara pada hari ini pada hari Rebu Bude Cemeng Warigadian tanggal 27 Mei 2026 adalah Diksa Munggah Bawati Dani Jero Mangkugede Iketut Aryana kesarengan Jero istri Nyoman Korti. Nah, perjalanan acara ini tentu tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Mei 2026 ini yang sudah lalu itu adalah kegiatan Sisya Turiksa. Dari Sisya Turiksa kemudian diberikan rekomendasi bahwa sudah bisa melaksanakan kegiatan Diksa Munggah Bawati hari ini. Sehingga terjadilah kegiatan hari ini di mana Astungkare sangat luar biasa sekali kehadiran terutama dari Ida Pandita Empu Nabe yang sangat luar biasa memberikan dukungan support dari pengurus Pusat Mahagotra Pasak Sanak Saptersi, kemudian dari pengurus provinsi juga, pengurus kabupaten dan pengurus kecamatan. Begitu juga dari undangan atau uleman yang hadir pada hari ini sangat luar biasa, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari anggota DPRD, dari Dapil Kuta Selatan, semua bisa hadir. Itu merupakan suatu kehormatan bagi kami selaku ketua panitia, sehingga acara ini luar biasa. Dan ini acara Diksa Munggah Bawati niki untuk di Desa Adat Kampial, di mana Desa Adat Kampial ini adalah salah satu dari penyangga Kelurahan Benua. Kelurahan Benua kan 3 desa adat ya penyangganya, yaitu Kelurahan Benua terdiri dari Desa Adat Kampial, Desa Adat Pemingi, dan Desa Adat Bualu. Di Desa Adat Kampial sendiri yang dimana kita sebut sebagai desa tua, jadi baru pertama kali. Jadi sebelum ini tidak ada, kita belum punya yang namanya sulinggi. Jadi ini baru pertama kali, mudah-mudahan ini menjadi suatu tonggak sejarah yang sangat luar biasa. Jadi ke depannya, dan kami juga berharap mudah-mudahan ada lagi yang lainnya yang ingin melakukan penyucian diri supaya bisa melayani, mengayomi dan menuntut umat Hindu khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, terkhusus lagi di Desa Adat Kampial. Lebih lanjut, pihaknya juga berharap ke depan calon selinggih dapat menempatkan dan memposisikan diri sesuai dengan kewajiban dan tugas-tugas yang diemban. Jadi kan semua itu ada tahapan-tahapan, ada aturan-aturan. Kalau kita menjadi seorang pemangku, kita harus tahu sesananing pemangku, sejauh mana boleh. Seperti manakala kita ngantep seorang pemangku, di mana tingkatan-tingkatan yang bisa kita laksanakan. Kemudian kalau kita sudah menjadi seorang Diksita Bawati, itu artinya sudah menjadi seorang Bawati, tentu harus tahu juga
mana yang boleh dilaksanakan, mana yang belum. Begitu juga mana yang boleh dipuput dan mana yang tidak boleh dipuput, kan begitu. Jadi ada tahapan-tahapan supaya tidak kita melanggar daripada aturan itu. Jadi itu harapannya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi sulinge, tahu juga sulinge ini tahu mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu.